keberadaan PKL itu tetap aja berlanjut gitu kan. Ya sambung menyambung dari kakek ke bapaknya, kemudian ke anaknya, kemudian ke cucunya, seperti itu gitu ya. Terbaik, kita mau terpakai di mana? Ke mana gitu kan? Pada tahun 2012, ITB mulai mengerjakan proyek pengembangan kampus Ganesha. Proyek yang direncanakan rampung pada tahun 2015 ini meliputi pembangunan gedung pusat riset baru di beberapa titik dalam kampus, penataan lahan parkir, termasuk pemindahan tempat parkir motor di gerbang belakang ke Sabuga. Juga penertiban pedagang kaki lima di sekitar kampus. Wacana penertiban pedagang kaki lima atau PKL ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Di tahun 2002, ITB bekerja sama dengan pemerintah memindahkan PKL dari Jalan Ganesha ke Jalan Gelap Nyawang. Pemindahan ini direncanakan sebagai percontohan penertiban PKL, tidak hanya skala Bandung, tetapi juga untuk seluruh Indonesia. Namun, langkah yang cukup ambisius tersebut hanya berjalan dalam waktu singkat dan tidak berkelanjutan, sehingga pada akhirnya para PKL kembali berjualan di sepanjang Jalan Ganesha. Adalah Mujahidin Saleh, pedagang kaki lima yang sudah berjualan susu murni di depan kampus ITB sejak tahun 1999. Ia menjadi saksi bagaimana relokasi acap kali berujung pahit untuk para pedagang kecil seperti dirinya. Jadi kami bersama teman-teman waktu itu diundang untuk katanya sosialisasi. Di sana dikatakan bahwa teman-teman harus sudah meninggalkan kawasan Ganesha, tapi tidak ada tempat penampungan sementara. Emang dikatakan mereka tuh jadi bagi yang misalnya berasal dari Sumedang atau dari mana, dari Garut, pulang dulu lah ke kampung masing-masing gitu. Nah, hal seperti ini kan sangat mengkhawatirkan bagi teman-teman ya. Kami mengadukan permasalahan kami ke DPRD Kota Bandung, ke Komisi B. Ada 2 kali pertemuan di Komisi B, akhirnya baru disepakati bahwa teman-teman semua bisa pindah ke tempat-tempat penampungan sementara di Jalan Skanda. Kemudian ya setelah kami mendapati tempat penampungan sementara juga, ya nasib kami juga di sana juga terkatung-katung dan nggak ada informasi apapun gitu ya, bahwa ya tahapan-tahapan ya pemberdayaan untuk teman-teman itu seperti apa, nggak ada sama sekali gitu, nggak ada informasinya sama sekali. Kenyataannya kan setelah teman-teman pedagang itu berpindah ke Gelap Nyawang, ya hanya sampai sebatas itu, sampai mereka bisa pindah dari Jalan Ganesha gitu. Fasilitasnya, iya fasilitas luas seperti yang ada sekarang gitu. Cuma misalnya ketersediaan listrik, kemudian kesediaan air bersih itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi kalaupun sekarang memang ada ya air bersih yang di luas-luas terbuka di tempat teman-teman yang berusaha di sana itu ya udah Koperasi Makmur Jaya yang ininya gitu, yang memfasilitasinya gitu. Sebagai aksi atas tidak adanya pembinaan, pada tahun 2003, Mujahidin dan teman sesama pedagang mendirikan Koperasi Makmur Jaya. Ia kemudian didaulat sebagai ketua yang mengepalai kegiatan koperasi dalam peminjaman modal serta bantuan air bersih dan listrik. Tadinya saya semacam paguyuban gitu. Ya cuma setelah beberapa kali pertemuan dengan semua teman-teman, akhirnya kita lebih memutuskan untuk mendirikan sebuah koperasi gitu. Ya karena memang koperasi sangat seiring sejalan ya dengan kegiatan teman-teman semua. Ya kita anggota aktifnya sampai sini ya kisaran daripada kita 70-an orang sekarang gitu. Jadi ada yang di luar Gelap Nyawang juga sih anggotanya gitu kan. Mujahidin berasal dari Kota Padang. Ia datang ke Bandung dan bekerja sebagai pegawai swasta
sebelum akhirnya berhenti pada zaman krisis moneter tahun 1998. Sebelum berdagang susu murni, ia dan istrinya sempat berjualan nasi Padang. Karena dirasa kurang praktis, Mujahidin akhirnya meninggalkan usaha nasi Padang tersebut dan beralih ke susu murni. Yang idealnya itu ya proses sosialisasi itu sendiri juga ya jangan hanya sekedar ya selewat begitu aja gitu. Sosialisasi juga harus lebih serius, bisa meyakinkan ya semua teman-teman gitu kan. Jadi ya jangan hanya sekadar menggusur dan menertibkan gitu, jangan seperti itu gitu. Karena hal seperti itu tidak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat yang mengalami penertiban dan penggusuran itu gitu. Ya menghilangkan PKL kan menurut saya ya, karena kita sudah melihat ya udah puluhan tahun lah cara-cara sudah biasa dilakukan ini gitu, tidak pernah membawa hasil gitu, nggak berhasil yang berarti gitu ya. Nah kalau menurut saya yang paling rasional itu dan paling masuk akal ya kita coba memutus mata rantai keberadaan PKL-nya aja gitu. Ya cukup misalnya keberadaan PKL itu ya orang-orang yang sudah ada saat ini gitu ya, semua mereka itu harus peduli terhadap pendidikan anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya harus memperoleh pendidikan yang semaksimal mungkin. Jadi yang dilihat mereka itu udah usaha lain yang memang lebih prospek gitu daripada usaha yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Seperti itu gitu ya. Ya anak saya juga 6 orang gitu ya, dengan ya memang ya sebatas kemampuan saya yang saya miliki gitu ya. Ya 3 orang sudah jadi sarjana lah gitu kan. Kemudian yang keempatnya juga baru masuk kuliah juga. Nah yang kelimanya masih kelas 3 SMA sekarang gitu. Yang terakhir kelas 1 SMA sekarang gitu kan. Ya target saya paling tidak memang sampai semua anak-anak saya betul-betul bisa ini, anak saya lulus jadi sarjana gitu. Itu memang udah target yang memang bagi saya itu memang nggak bisa ditawar-tawar sih gitu. Karena saya tidak pernah belum memikirkan hal-hal lain lah ya selain dari ya sisi pendidikan anak-anak saya itu, seperti itu gitu. Mujahidin hanyalah salah satu dari banyak pedagang kaki lima yang berharap adanya kebijakan yang berpihak pada hidup rakyat kecil. Bukan kebijakan instan seperti penggusuran atau relokasi, melainkan kebijakan yang bersifat jangka panjang dan mendatangkan manfaat. Sudah saatnya kini, penertiban PKL dilakukan secara berintegrasi demi terciptanya kesejahteraan. Terkadang, kesejahteraan bangsa dimulai dari hal kecil, seperti menghadirkan senyum di wajah dan hati rakyatnya.